Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula yang masih kesulitan dalam membuat gradasi pola rendah, pola sempit untuk potongan low pad Mandarin atau 3 jari dan 2 jari gitu ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial full detail terlengkap buat teman-teman yang masih kesulitan dalam membagi space, membagi pola, dan membuat gradasi yang ngeblur di potongan pola rendah. Oke, langsung kita gaskan ke tutorialnya teman-teman ya. Pertama-tama kita analisa rambut di sini. Saya mendapatkan customer dengan tipikal rambut lurus jatuh yang tebal, teman-teman ya. Tebal di sini dalam catatan dia rambutnya memang banyak ya, volumenya ya. Nah, setelah itu mulai kita parting seperti ini ya. Partingnya juga di sini parting U section di sini ya. Jadi saya membuat parting bentuk U di sini karena memang sangat mendukung banget rambutnya ya. Ya, cara partinya adalah seperti ini. Kita bagi ke dalam 3 bagian. Bagian kiri, bagian kanan, dan bagian belakang. Bagian kiri kita buat jalur naturalnya dulu seperti ini teman-teman ya. Nah, kita buat garis natural. Garis natural berpatokan kepada pelipis atau misalnya bagian lekukan jidat ya, jidat di atas ya, pas lekukannya, pas belokannya gitu ya. Kita ambil, tarik seperti ini, langsung kita jepit memakai jepitan seperti ini teman-teman ya. Oke, di sini saya udah komunikasi dengan customernya, dia nggak mau dipotong atas karena memang ini hak dari customer ya. Jadi kita udah mengedukasi tapi ternyata nggak mau dipotong atasnya karena memang tujuannya dia adalah dipanjangkan seperti ini rambut atasnya. Makanya saya kasih potongan yang low di sini, dan ini kebetulan customer langganan saya juga, jadi saya udah tahu jenis rambutnya juga, dan memang paling sering dia menggunakan potongan ini ya, potongan low fade atau misalnya potongan Mandarin atau misalnya potongan 2 jari sampai 3 jari teman-teman ya. Oke, proses parting beres. Sekarang ya seperti ini hasilnya ya. Nah, biar tidak mengganggu yang bagian yang rambut tengahnya juga kita akan jepit juga seperti ini. Jadi kita di sini menggunakan 3 jepitan teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita menuju ke proses clipper work atau menggunakan clipper ya dengan ketinggian seperti ini ya. Nah, di sini saya pakai teknik yang berbeda. Di sini saya pakai 1,5 open di sini ya. Tutorial-tutorial sebelumnya biasanya saya pakai com 2 atau misalnya com 3. Sekarang saya pakai 1,5 open. Di sini saya menjawab dari komentar dari teman-teman bahwa kalau kita sudah tahu rumusnya, kalau misalnya kita sudah memahami tekniknya, mau pakai com berapapun, mau diacak-acak juga komnya akan tetap hasilnya tidak jauh berbeda teman-teman ya. Yang paling penting kita udah tahu bahwa fungsi com satu-satunya, fungsi com satu-satu itu buat apa gitu ya. Jadi kita bisa mix atau misalnya bosan dengan step yang biasa, kita bisa cari step-step yang custom yang kita susun secara sendiri gitu ya, untuk membuat hasil yang lebih maksimal kayak gitu intinya. Jadi teman-teman harus paham rumus dasarnya dulu, bagaimana caranya supaya hasilnya bisa maksimal teman-teman seperti itu ya. Jadi nggak harus melulu pakai yang standar dari 2 dulu, dari 3 dulu. Selama itu hasilnya akan bagus atau misalnya saya udah coba dan hasilnya maksimal, kenapa enggak harus dicoba. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang cocok juga bisa pakai teknik ini teman-teman ya. Jadi 1,5 open biasanya saya pakai com 1 ya, com 1 atau misalnya com 3, com 2. Nah, untuk pola-pola rendah di sini saya sarankan memakai com-com yang sekiranya tidak terlalu memakan terlalu tinggi gitu teman-teman ya. Jadi com-com yang bawah, com-com 1, com-com 1,5 gitu cukup ya. Com 2 juga bisa, cuman ya karena kadang suka terlalu tinggi ya. Jadi batasannya ketinggian kayak gitu. Jadi makanya saya pakai 1,5 open di sini. Jadi nanti batasannya ketinggiannya udah pas segini teman-teman ya. Bagian kiri beres, bagian belakang beres, bagian kanan kita lakukan hal yang sama, dorong dari bawah, tahan pakai sisir teman-teman seperti ini ya. Oke, caranya hati-hati dalam menganalisa ya, karena di sini ada lakukan kepala pertama. Untuk rambut seperti ini harus paham teman-teman ya. Volume rambutnya tebal, jadi jumlah rambutnya banyak di sini. Mengembang adalah menumpuk ya, dan hati-hati juga dengan lakukan kepala ya. Nah, di sini ada lakukan kepala, teman-teman bisa lihat nih. Nah, yang bagian saya sentuh lakukan kepala bagian yang hitam ya. Ada bagian yang hitam dan itu harus hati-hati teman-teman. Sebagai tukang cukur harus bisa menutupi kekurangannya ya. Oke, next step, langkah selanjutnya kita menuju guideline atau garis bantu atau garis pola menggunakan trimmer di sini ya. Kemarin kita udah bikin guideline menggunakan clipper dengan posisi normal ya. Sekarang kita pakai trimmer dengan posisi terbalik. Ya, di sini saya kembali memberikan tutorial kepada teman-teman pemula bahwa guideline itu bebas bisa pakai apa aja. Pakai clipper boleh, pakai trimmer boleh ya. Pakai razor juga boleh kalau mau, silakan gitu ya.
Jadi memang nggak ada patokan khusus. Kalau misalnya guideline harus pakai clipper, guideline harus pakai trimmer, enggak ya. Gimana nyamannya aja teman-teman. Tapi yang harus jadi patokan adalah kalau misalnya membuat guideline jangan sampai terlalu neken. Kalau terlalu neken nanti akan sulit ngilangin garisnya ya. Apalagi kalau sama trimmer. Kalau misalnya sama clipper kita bisa setting blade-nya ke mid to close atau misalnya ke middle gitu ya. Jadi nggak ditekan juga nggak bakalan berpengaruh. Kalau misalnya sama trimmer ditekan pasti bakalan berbekas ya kayak gitu teman-teman. Jadi makanya secukupnya aja sentuhnya seperti ini. Yang penting kita garisnya atau guideline-nya bisa kelihatan. Setelah itu langsung kita akan bersihkan menggunakan trimmer langsung ya. Nah seperti ini. Nah di sini kita membuat pola yang low atau rendah ya. Jadi sini buat potongannya ada yang bilang Mandarin atau misalnya 3 jari atau misalnya low fade ada juga ya. Jadi sini karena memang si fadingnya atau misalnya pudarannya berada di bawah ya, polanya bawah sekali seperti ini ya. Ya ada yang bilang drop fade juga, drop fade bawah ada juga bilang seperti itu ya. Jadi penamaan dalam potong rambut saya rasa nggak harus diperdebatkan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada yang berbincang masalah taper atau taper dengan fade atau misalnya potongan apa dengan potongan apa ya silahkan ya teman-teman. Cuman di sini istilahnya lebih kembali kepada di daerah ya, di daerah kadang-kadang penamaannya beda gitu ya. Tapi kalau misalnya istilah seperti taper kalau menurut saya adalah potongan tipis atau misalnya potongan sedang tapi masih bisa dikasih trimline gitu ya. Kalau fading adalah potongan blur, potongan bertahap dari 0 atau misalnya dari setengah juga bisa yang disusun sehingga membentuk pudaran kayak gitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada senior yang menyaksikan di sini mau dikoreksi, silakan tulis kolom komentar ya. Oke. Kita bersihkan menggunakan trimmer seperti ini sampai bersih ya bulu-bulu halusnya. Jadi setelah itu akan kita maju lagi ke langkah selanjutnya teman-teman ya. Oke, banyak banget komentar yang masuk, saya nggak sempat balas satu-satu. Jadi bukan hanya komentar di masuk aja, masuk juga ke WA, nge-DM Instagram, ke Facebook juga ada yang masuk ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada sekiranya slow respon saya membalas komentarnya, mohon maaf banget karena memang jari saya cuma 10 ya. Jadi yang dipegang ngetik mungkin hanya 2 jempolnya saja, jadi memang agak telat. Tapi insya Allah kalau misalnya sempat saya balas ya teman-teman. Oke, dari guideline saya langsung loncat ke ukuran nomor 1 dengan tuas close ke atas ya. Fungsinya apa? Kenapa nggak langsung dihilangin garisnya dengan middle atau misalnya dengan 0 close ya. Di sini saya sengaja untuk membuat patokan supaya garisnya langsung kelihatan. Jadi tujuannya kom 1 bukan untuk ngilangin garis tapi membuat patokan lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dengan kom 1 garis bawahnya akan tersisa dan kita tahu bakal mana yang harus dihilangin ya. Jadi kalau misalnya disusun kadang-kadang saya suka ketinggian. Jadi makanya saya kasih patokan dulu dengan ukuran nomor 1 di sini supaya pada saat ngilangin garis nggak ngemakan sampai ke atas. Jadi pola-pola yang 1,5 open tadi nggak berubah. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham di sini. Jadi step silahkan diacak-acak, step silahkan dilompat-lompat, langkah-langkahnya silahkan dilompat-lompat. Yang penting garisnya hilang gitu ya. Saya nggak harus melulu mengikuti pure teknik saya semua, langkah-langkahnya diikutin ya. Yang penting teman-teman logikanya gini aja. Yang penting garisnya hilang aja, gimana caranya kayak gitu ya. Jadi saya menanamkan logis kepada teman-teman, termasuk kepada teman-teman yang privat di saya, yang kursus gitu ya. Jadi saya menanamkan logikanya bukan teoritis ya. Jadi teori dikasih juga, cuman logikanya harus jalan gitu. Oke, 1 close udah beres. Sekarang kita maju ke 1 open. 0 open teman-teman ya. 0 open di sini. Jadi fungsinya adalah memudarkan dulu, bukan ngilangin garis ya, memudarkan dulu di sini. Jadi satu close untuk membuat patokan supaya nggak terlalu tinggi gradasi, langsung di 0 open untuk memudarkan di bagian bawah 1. Nah setelah ini baru kita akan hilangkan dengan menggunakan middle atau mid to close ya di sini. Jadi makanya dalam space sempit hati-hati. Nah kalau misalnya space luas ya biasanya saya memakai langsung dari guideline langsung ke 0 open biasanya ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus paham juga ini adalah trik saya pribadi, jadi nggak ada by penemuan saya pribadi. Jadi memang step-stepnya udah saya mix sendiri ya, yang termudah dan memang yang paling kepake buat saya ya. Jadi nggak bakalan ngacak pola lagi kayak gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita mainkan tuasnya ya. Nah, mainkan tuasnya lagi di sini. Nah, di sini teman-teman harus pandai dalam memainkan tuas di sini ya. Saya udah mulai saya anggap teman-teman udah mulai paham di tuas ya. Kalau misalnya terlalu ngemakan turunin, kalau misalnya kurang ngemakan ditaikin tuasnya ya. Jadi kalau misalnya ke atas tuh ngemakannya lebih, kalau misalnya
terus yang ke bawah ngemakannya kurang, kayak gitu aja logikanya teman-teman ya. Nah seperti ini ya kita mainkan tuasnya. Jadi memang ini adalah salah satu yang memang harus teman-teman kuasai, basic tuas, dan saya selalu jelaskan di setiap video-video saya. Jadi pastikan teman-teman menyaksikan dan memahaminya ya. Pelan-pelan saja, jangan langsung diporsir, jadi santai saja pahami, nanti juga akan paham sendiri. Dan yang paling penting adalah teman-teman harus sering praktek teman-teman ya. Sering praktek, sering nyukur intinya. Jadi nggak ada trik khusus dalam cepat mencukur, yang intinya banyak latihan aja gitu. Oke, bagian kiri beres ya. Tapi masih ada garis nih, masih ada kelihatan garisnya kan. Oke, kita hajar bagian belakang dulu, biarin dulu, abaikan dulu garis yang atasnya. Kita fokus ke garis guideline ya, ngilangin garis guideline dulu. Ya, yang bagian patahan karena memang ada lekukan kepala sama memang belum dikerjakan, biarin, kita abaikan dulu. Yang penting garis guideline bawahnya hilang dulu gitu aja. Jadi jangan teman-teman kalau misalnya step nyukur jangan buyar fokusnya ya. Jadi usahakan kita konsentrasi kalau misalnya mau ngilangin garis guideline, ngilangin garis guideline dulu. Ya, selanjutnya udah beres baru kita ke tahapan garis selanjutnya yang bagian atas kayak gitu. Jadi salah satu trik supaya kita tetap konsentrasi dan usahakan tetap komunikasi kalau misalnya customernya mau diajak ngobrol. Kecuali kalau enggak gitu ya, ada yang tidur ya nggak apa-apa, silahkan saja itu teman-teman. Oke, cukup jelas teman-teman ya di sini ya. Oke, sekarang next step. Nah, kita akan menghilangkan garis yang timbul dengan menggunakan satu close tadi kan. Hilangkan dengan satu open saja, satu open atau satu middle, nggak masalah. Ya, kita pakai teknik flick di sini. Kita sedikit gosok ya, agak diangkat. Nah, seperti ini caranya. Oke. Nah, ingat yang tadi saya bilang, lekukan kepala harus hati-hati ya di sini. Volume rambut yang tebal dengan lekukan kepala yang tidak rata, dengan kontur kepala yang potato head, gerendul-gerendul ya. Itu adalah suatu tantangan untuk seorang tukang cukur bagaimana cara menutupinya, dan kita harus maksimalkan jangan sampai rambutnya kayak jamur teman-teman ya. Kalau misalnya potongan kayak gini kebanyakan yang gagal tuh rambutnya kayak jamur ya. Jadi kalau misalnya kayak jamur udah gagal rambut kayak gini. Jadi makanya harus hati-hati. Jadi seperti ini, makanya kenapa stepnya saya modifikasi ya, langkah-langkahnya nggak seperti step standar ya. Kenapa saya modifikasi, kenapa saya beda dengan teknik fading dengan pola-pola sedang atau pola-pola tinggi. Jadi pada saat teman-teman menemukan pola-pola rendah, stepnya saya rubah atau misalnya saya loncat-loncatin ya, supaya apa? Supaya tidak terlalu tinggi dan tidak menjadi jamur potongannya ya, bahaya kalau jadi jamur, mengerikan gitu. Oke. Nah, dan seperti ini kita mainkan juga tuasnya di sini, kadang-kadang satu open, kadang-kadang satu middle ya, kadang-kadang mid to satu gitu ya. Jadi memang di sini kita mainkan seperti prinsip yang tadi, terlalu ngemakan turunin, kurang ngemakan taikin gitu ya. Jadi balik lagi seperti itu. Udah mulai blur garisnya, udah mulai hilang, masih ada sedikit-sedikit tapi memang udah secara keseluruhan udah aman ya. Tinggal menyisakan bagian lekukan kepala. Kalau misalnya mau disempurnakan, teman-teman bisa memakai gunting penipis kalau mau disempurnakan, atau bisa juga memakai ujung clipper ya, agak dicolek-colek ujung clipper ya bagian tengahnya. Nah kayak gini. Oke, nah saya contohkan ya, dicolek ujungnya. Yang penting bisa memudar dan bisa hilang garisnya yang paling penting ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah udah mulai kelihatan blurry. Oke, set bagian belakangnya sama, kita pakai cara yang sama ya di sini ya. Oke, satu close dulu, langsung kita open. Intinya mainkan tuasnya, jadi jangan sampai teman-teman akan garis itu akan hilang dengan satu ukuran, atau misalnya dengan satu open semua, enggak. Karena medan kepala itu berbeda-beda di sini ya, teman-teman harus paham juga di sini ya. Oke. Di sini saya berikan tutorial tanpa skip teknik ya. Jadi memang saya pure nyukur 19 menit sini ya. Jadi mungkin saya potong-potong hanya sekedar yang tidak pentingnya saja ya. Jadi untuk langkah saya usahakan saya tampilkan semua. Oke, untuk memperhalus saya pakai kom ukuran setengah ya, dengan posisi tuas close ke atas ya teman-teman ya. Kita gosok-gosok di sini. Nah bagian-bagian untuk menyempurnakan bagian yang tadi kurang sempurna dengan menggunakan kom 1, atau misalnya 0 open menyisakan garis lagi kayak gitu teman-teman ya. Oke, nah bisa kelihatan ya. Jadi saya agak zoom nih gambarnya nih, garisnya udah hilang ya teman-teman ya. Masih ada sedikit dan kita gosok lagi menggunakan kom setengah atau ukuran setengah di sini yang hijau. Oke. Nah untuk teman-teman yang mencari
alat cukur rekomendasi saya udah cantumannya, linknya di deskripsi, boleh teman-teman langsung cari aja kebutuhannya. Insya Allah di sana udah komplit ya. Jadi barang-barangnya insya Allah original 100%. Jadi memang saya juga udah suka belanja di toko-toko tersebut ya. Jadi memang udah terpercaya dan saya juga sering belanja di sana gitu. Oke, tidak lupa saya ijazahkan buat teman-teman siapapun yang nonton video ini, silahkan ambil, atau misalnya silahkan ambil teknik saya, yang positif-positifnya ambil, yang kurang baiknya tinggalkan saja, nggak apa-apa ya. Saya silahkan diijazahkan buat teman-teman siapapun. Mudah-mudahan bisa berkah buat teman-teman yang sekarang lagi belajar, dilancarkan juga. Yang belum kesempatan, mungkin belum ada rezeki, bisa datang. Dan saya nggak mengharuskan teman-teman harus datang ke saya, ke sini, ke Cianjur ya. Tapi kalau misalnya mau datang yang niat, untuk bagi khusus yang niat boleh, nomor WhatsApp saya ada di profil, teman-teman bisa langsung menghubungi ya. Kalau misalnya mau datang ke sini khusus bagi yang niat saja, dan saya nggak mengharuskan dan saya nggak memaksakan juga. Dan saya rasa kalau misalnya teman-teman cerdas dengan melihat video-video saya udah cukup dan bisa langsung dipraktekkan ya gitu. Next step, kita menuju ke proses streamline teman-teman ya. Jadi seperti ini saya memakai Kemesh 19/9. Kalau misalnya untuk potongan fading seperti ini ya, blurry seperti ini, karena bagian pinggirnya udah 0, jadi kita hanya trimline bagian pelipisnya saja. Setengah lingkaran, buat setengah lingkaran seperti ini, kita tarik ke bawah dan kita haluskan atau kita bersihkan bagian bulu halusnya sehingga menimbulkan lekukan setengah lingkaran yang sempurna teman-teman ya. Oke, nah bagian belakang jangan lupa kita haluskan juga, atau misalnya kita habiskan bulu-bulu halusnya ya, seperti ini, biar lebih maksimal lagi ya gitu. Oke, bagian sebelah kanan ya, kita trimline dengan cara yang sama seperti ini. Tadi saya skip bagian sebelah kanannya ya, karena memang caranya sama. Nah, teman-teman bisa membandingkan bagian sebelah kiri sama sebelah kanan. Kalau bagian sebelah kiri tadi ada lekukan kepala, kalau bagian sebelah kanan ini cenderung sempurna. Makanya hasil dari gradasi lebih sempurna bagian yang sebelah kanan. Jadi nggak selamanya kalau harus sama bagian kiri sama kanan, kadang-kadang berbeda. Yang penting ketinggian dan volumenya udah belen, aman ya. Kalau misalnya gradasinya harus sama blurry, karena kontur kepala kadang-kadang berbeda antara kiri dan kanan. Jadi jangan terlalu dipikirkan, yang penting teman-teman udah maksimal seperti itu teman-teman ya. Oke, hasilnya yang memang lebih bagus yang sebelah kanan nih, biar bisa teman-teman lihat nih hasilnya ya. Lebih blurry, lebih sempurna, dan blurnya lebih maksimal pokoknya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, bagian pinggirnya beres. Nah, sekarang kita tinggal sedikit agak styling ya. Jadi memang ini basicnya basic to block pertamanya ya, basic to block, karena memang dibikin cocok buat potongan-potongan to block seperti ini. Cuman untuk kali ini memang dia nggak mau dipotong, atasnya dibiarkan saja. Jadi saya akan coba untuk slick ke belakang ya. Jadi nggak dipotong, jadi nggak enak juga kalau ngelihat rambut sejatuhnya gitu ya. Makanya saya coba untuk kasih sedikit air ya di sini ya. Jadi memang kalau misalnya dijatuhkan juga tetap aman. Karena ini terus terang ini disconnect ya rambutnya ya. Jadi nggak nyambung dengan bagian bawah. Karena memang sengaja dia mau dipanjangin. Jadi memang tidak terlalu seimbang. Cuman saya rasa nggak masalah, itu masih aman. Dan kalau misalnya customernya percaya diri dan memang kita udah sepakat nggak dipotong, nggak masalah teman-teman. Yang penting kita udah menyarankan atau misalnya udah memberikan potongan yang terbaik seperti itu. Saya rasa masih aman ya, masih ada beberapa yang disconnect juga rambutnya bagian pinggir, tapi bagian belakang masih tetap aman karena saya kasih pola yang rendah. Oke, mungkin cukup teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang sekarang lagi belajar ya. Jadi intinya kita pastikan juga customer potongannya udah aman dan udah fix juga. Oke, cukup untuk video kali ini teman-teman ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video dan ilmu selanjutnya. Silahkan saya ijazahkan ilmunya, diterima. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.